It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Irlatama dengan NIM 123330097 dari kelas RA. Perkenalkan, saya Juliana dengan NIM 123300919 dari kelas RA. Pada hari ini kami berdua akan melakukan simulasi menggunakan software Aspen Plus dengan menggunakan bahan rujukan dari literatur ataupun jurnal, yaitu yang mengenai tentang pirolisis, yaitu untuk judulnya adalah Modeling and Simulation of Mixed Sawdust Pyrolysis using Aspen Plus Software. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pensimulasian ulang dan kami akan dapatkan hasil dari simulasi yang kami lakukan dan akan kami bandingkan ataupun kami analisis dengan hasil dari jurnal, sehingga akan kelihatan perbedaan dan persamaan dari hasil simulasi yang kami lakukan dengan hasil yang ada di jurnal. Oleh karena itu, selamat menonton teman-teman. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Lanjut ke simulasinya. Yang pertama kita klik new, kemudian kita pilih blank simulation, kita create, kemudian kita tunggu. Oke, setelah itu kita masukkan komponen yang digunakan pada simulasi kali ini, yaitu ada N2, ada H2O, ada CO, ada CO2, ada CH4, kemudian ada H2, kemudian ada C, ada penol, ada H2S, ada C6H10O5, kemudian ada C5, H8O4, kemudian ada C9H10, kemudian ada biomass dan juga komponen ash. Nah, pada simulasi kali ini untuk biomass dan juga ash itu menggunakan tipe non-konvensional, dikarenakan dua komponen ini merupakan komponen tidak terdaftar dalam Aspen Plus, sehingga kita sebagai user harus mendefinisikannya secara mandiri agar bisa dilakukan simulasi menggunakan software Aspen Plus. Untuk komponen C, dia menggunakan tipe solid sesuai dengan jurnal yang digunakan. Kemudian setelah selesai, kita next aja. Kita masukkan metodenya itu PRBM, kemudian kita next, dan kita definisikan di bagian NC-props-nya. Untuk biomass itu menggunakan H-Coalgen enthalpy-nya, kemudian density-nya menggunakan D-Coalite. Sama untuk S juga sama, menggunakan H-Coalgen, kemudian D-Coalite. Setelah selesai, kita next atau run. Dan kita lihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata bisa. Jika bisa, kita lanjutkan ke bagian simulasi. Nah, pada simulasi kali ini menggunakan 5 blok utama, yaitu ada air yield, air gibbs, cyclone, kemudian ada condenser dan juga separator. Yang pertama yaitu adalah air yield, air gibbs, kemudian ada cyclone, kemudian ada condenser, dan terakhir ada flash 2 sebagai separator. Kelima blok ini teman-teman mempunyai fungsi masing-masing. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk air yield, dia itu berfungsi untuk menguraikan biomasa non-konvensional menjadi komponen konvensional. Kemudian ada air gibbs, dia itu berfungsi untuk menghitung komposisi produk kesetimbangan dengan meminimalkan energi gibbs. Dan kemudian ada cyclone, berfungsi untuk memisahkan padatan dari aliran gas. Kemudian ada kondenser, berfungsi untuk meninggalkan gas sehingga sebagian uap terkondensasi menjadi cairan. Dan terakhir ada flash 2 yang bertindak sebagai separator untuk memisahkan antara fase gas dan juga fase cair berdasarkan kesetimbangan uap cair pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari masing-masing blok ini, kita lakukan penyambungan aliran menggunakan aliran stream. Seperti ini. Maaf, kita delete. Kemudian dari air yield ke air gibbs, dari air gibbs ke cyclone. Dari cyclone ada aliran ke bawah sebagai char, kemudian ada aliran ke condenser untuk gasnya.
dari kondenser ke separator, dan dari separator menghasilkan dua output atau dua produk, yaitu ada syngas dan juga liquid. Untuk memudahkan kita dalam melakukan simulasi dan juga mengetahui hasil dari simulasi kita, maka kita berikan penamaan atau tanda sehingga kita sebagai user dapat memudahkan dalam mencari hasil yang kita lakukan dengan menggunakan simulasi software Aspen Plus. Di sini kita kasih nama biomass. Kemudian di sini komponen N2 dan nama bloknya yaitu aerial. Kemudian di sini kita kasih nama S4 aja. Di sini air gips. Di sini S6. Di sini cyclone. Kemudian di sini chart. Kemudian di sini vapor atau gas. Vapor. Kemudian di sini condenser, kita kasih namanya condense. Kemudian di sini kita kasih nama con. Ini separator. Di atas adalah produk syngas. Kemudian di bagian bawah adalah produk liquid atau bisa kasih nama pyro oil. Oke, setelah selesai semua kita kasih nama, kita sedikit rapikan agar memudahkan kita dalam melakukan penginputan pada masing-masing aliran. Oke, setelah selesai dirapikan, teman-teman, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu memasukkan inputan dari masing-masing aliran dan juga blok yang kita gunakan. Yang pertama mungkin itu adalah aliran biomass, dan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juliana. Oke, namun sebelum itu kita lakukan setting dulu, setup di bagian stream class, yaitu sesuai dengan jurnal menggunakan stream class mix in. Kalau selesai, kita kembali ke simulasi kita di main flow sheet. Kita klik 2 kali di bagian biomass. Di bagian NC solid, kita isikan komponennya atau inputannya. Yang dimana itu suhunya itu 30 derajat. Kemudian pressure-nya itu 1 atm. Flow rate-nya itu 100 kg. Untuk komposisi biomasanya itu 1. Value-nya, untuk sisanya itu 0. Kemudian itu komponen atributnya. Di bagian komponen atribut, di bagian proporsional, yang dimana moisture-nya itu 6,93. Kemudian FG-nya 5254, 52,54. Kemudian VM-nya itu 38,5. ASH-nya itu 2,03. Oke, di bagian atribut ultananya, yaitu value ASH-nya itu 2,03, karbonnya itu 61,5, hidrogennya itu 4,8, nitrogennya 0,67, untuk bagian sulfur itu 0,63, di bagian oksigen 30,37. Next di bagian sulfana, yang dimana untuk bagian organiknya itu 100 value-nya, untuk sisanya itu 0. Oke, kita lanjut ke blok inputan N2. Kemudian untuk temperaturnya itu 30 derajat. 1 atm. Kemudian untuk flow rate-nya itu 0,1. Untuk komposisinya itu di bagian N2 itu diisi sama 1. Kemudian untuk komposisinya itu mass frac. Kemudian inputan untuk blok air yield, yang dimana suhunya itu 500 derajat. Kemudian untuk pressure-nya itu 1 atm. Oke, untuk di bagian yieldnya itu kita isi komponennya itu C6H10O5. Kemudian C5H8O4, kemudian untuk ASH, kemudian untuk komponen selanjutnya itu C9H10. Untuk basisnya itu semuanya mass. Nah, kemudian itu untuk basis yieldnya itu untuk C6H10O5 itu diisi 0,687.
kemudian 0,273, kemudian untuk ASA-nya 0,0203. Kemudian di bagian C9H10 itu 0,04. Next, di bagian untuk inner, mungkin balik lagi ke yieldnya. Untuk di bagian inner itu N2. Kemudian kita next ke komponen atributnya. Yang dimana untuk bagian biomasa, terus untuk atribut ID-nya itu yang proporsional, moisture-nya itu 6,93, FC-nya itu 5254, kemudian PM-nya itu 38,5, ASA-nya 2,03. Oke, di bagian ultananya, yang dimana ASA-nya 2,03, kemudian karbonnya 61,5, hidrogennya 4,8, nitrogennya 0,67, untuk bagian sulfur yaitu 0,63, kemudian oksigennya 30,37. Untuk atribut ID yang bagian sulfana yaitu bagian organik itu 100, value sisanya itu 0. Oke, next di bagian untuk komponen ASH-nya. Yang dimana bagian sulfana itu untuk organiknya 100 isi value-nya, sisanya itu 0. Kemudian di bagian proksanal itu untuk ASH-nya 100. Untuk sisanya itu value-nya 0. Bagian ultana untuk ASH-nya 100. Untuk sisa value-nya yang semuanya itu 0. Oke, mungkin next kita di bagian blok air gips. Untuk suhunya itu 500 derajat Celcius, untuk pressure-nya itu 1 atm. Kemudian untuk bagian CI solidnya itu dicentang. Kemudian di bagian inert yaitu N2 untuk isinya 0,1. Oke, kemudian kita bagian blok cycle-nya, yang dimana untuk itunya vapor, kemudian mixernya 1, sisa untuk value-nya itu 0. Next, itu bagian kondensor, yang dimana untuk suhunya itu 25 derajat, untuk itu ya 1 atm. Kemudian di bagian blok separator, yang dimana suhunya itu 25 derajat Celcius, untuk pressure-nya 1 atm. Oke teman-teman, setelah kita memasukkan semua inputan dari masing-masing stream ataupun aliran dan juga bloknya, kita lakukan run pada simulasi kita pada hari ini, yaitu bisa klik next ataupun run secara langsung. Oke, kita lihat apakah ada kesalahan. Ternyata tidak ada. Dan memang pada simulasi kali ini memang dihasilkan result available with warnings. Karena memang pada jurnal yang kami gunakan atau kami duplikasi memang terdapat warning yang dilakukan ataupun terjadi pada simulasinya. Dan itu adalah hal biasa, bisa kita abaikan dan kita langsung lihat di bagian hasilnya, yaitu di bagian stream summary. Dan kita lihat di bagian 3 produk yang kita bandingkan nanti dengan jurnal, yaitu ada char, bio-oil, dan juga syngas. Yaitu untuk kita nilai bisa kita lihat di bagian mass flow. Untuk charnya ada 31 kg per hour, kemudian pyrolysis oilnya ada 21 kg per hour, dan di syngasnya 49 kg per hour. Nah, untuk lebih jelasnya akan kami buatkan tabel untuk penjelasan lebih lanjut kenapa hasil kami berbeda dengan jurnal yang kami ambil ataupun hasilnya sama. Nanti akan terlihat perbandingan dan akan kami jelaskan analisis kenapa terjadi perbedaan antara simulasi yang kami lakukan dengan jurnal yang kami duplikasi.
berdasarkan hasil analisis yang kami kerjakan dan dibandingkan dengan jurnal, yang dimana hasil simulasi yang kami kerjakan itu yield biochar-nya itu sebesar 31,73, kemudian itu bio-oil-nya itu sebesar 21,44, dan size gasnya itu sebesar 49,62. Sedangkan berdasarkan jurnal, di mana itu biochar-nya itu 56,94 dan bio-oil-nya itu 30,77 dan size gasnya itu 12,29. Jadi perbedaan antara keduanya itu yang paling signifikan itu terdapat pada size gasnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan hasil jurnalnya. Jadi berdasarkan hasil keluaran R-Gibbs-nya itu, komponen antara CO2 dan CO itu terbentuk dalam jumlah yang dominan, sementara fenolnya itu sebagai representasi bio-oil yang hampir tidak terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karbon dan senyawa volatil ini mengalami konversi menjadi produk gas sehingga menurunkan yield biochar dan bio-oilnya. Oke, kemudian perbedaan tersebut juga disebabkan oleh penggunaan model R-Gibbs yang bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan termodinamika. Dalam artian dia tuh mencari kondisi minimum Gibbs yang free energy. Di mana pada kondisi 15 derajat Celcius dan 1 atm, Aspen Plus memprediksi bahwa CO dan CO2 merupakan produk yang lebih stabil, sehingga pembentukannya lebih diutamakan dibandingkan biochar dan bio-oil. Akibatnya, model yang kita lakukan atau model yang kita simulasikan cenderung over-predict terhadap sign gas dan under-predict terhadap biochar dan bio-oil dibandingkan hasil jurnal yang kita gunakan. Dengan demikian, hasil simulasi yang diperoleh masih valid secara termodinamika, namun kurang mampu untuk merepresentasikan atau menjelaskan distribusi produk pirolisis yang aktual yang dilakukan dalam jurnal yang kami gunakan. Oke, mungkin cukup sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah.